Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Era Project Channel. Kali ini saya akan coba nge-review kamera dari Panasonic Lumix, yaitu tipe GF9. Ini adalah kamera jenis mirrorless buatan dari Lumix, yang mana kamera ini adalah terbitan tahun 2017, yang mana pada tahun 2022 ini dia sudah berumur kurang lebih 5 tahun. Yang pertama, saya akan coba membahas terlebih dahulu kamera ini dari segi desain dan apa saja fitur-fitur yang kita dapatkan. Yang pertama, dia adalah kamera mirrorless-nya berbahan ya seperti biasa ya, bahan kamera pada umumnya. Nah, kemudian di sini dia agak sedikit ini kayak dompet gitu, warnanya juga warna kulit. Nah, ini adalah kamera bekas ya, DSL ini belinya adalah bekas, yang mana kemarin belinya kurang lebih tahun lalu, itu harganya 3 jutaan harga bekasnya. Nah, yang pertama fitur yang kita dapatkan adalah untuk lensanya sendiri, itu lensanya bisa bongkar pasang. Nah, lensanya bisa dibongkar dan dipasang, caranya gampang. Yang pertama tinggal ditekan kemudian diputar. Ini untuk kameranya. Jadi untuk membersihkannya bisa gampang ya, dengan alat tambahan lagi untuk membersihkan kameranya dari jamur seperti itu. Kemudian ini dia punya zoomnya, untuk setelnya ada di sini semua. Sudah, ini kita pasang lagi. Memasang dan melepaskannya mudah ya, tinggal tekan tombol yang ini. Kemudian kita akan lihat dari sisi bawahnya. Yang bawahnya ini dia mempunyai baterainya di dalam sini. Nah, baterai dan micro SD nya. Untuk micro SD nya dia sudah support seperti micro SD yang di handphone pada umumnya, tinggal didorong ya. Ini bisa dimasukkan, ini tipe yang 16 GB ya. Kita masukkan lagi. Kemudian kamera ini simpelnya itu dia sudah mempunyai beberapa fitur yang memudahkan kita. Yang pertama, untuk transfernya dia sudah menggunakan WiFi. Kalau mau cepat misalnya langsung nyalain ke HP gampang, tinggal lepaskan micro SD nya saja di bawah seperti itu. Kemudian di bawah sini juga ada lubang untuk masukkannya ke tripod ya, tripod untuk kamera atau ngevlog dan sebagainya. Ini sudah support di bawahnya, tinggal ini aja lagi kita beli tripodnya. Sudah. Kemudian untuk sisi baterainya sendiri, mirrorless ini dia sudah ini teman-temannya sudah dipermudah kita. Kenapa? Karena kita sudah bisa ngecas menggunakan power bank atau adapter cas pada umumnya. Dia sudah disediakan slotnya, jadi mirrorless ini benar-benar simple. Kenapa kita nggak perlu ngebongkar baterai lagi untuk ngecasnya. Tapi kalau memang mau ngecas seperti biasa pada umumnya, kamera-kamera pada umumnya gampang, tinggal dilepas bagian bawah karena baterainya sudah ada di sini. Dia sudah support dengan pengisian power bank. Kemudian untuk tombol-tombolnya seperti mirrorless pada umumnya ya, ada ya di bawahnya menu bisa diputar. Setting-settingannya untuk saya sendiri sih saya kurang paham juga untuk settingan mirrorless ya, karena saya juga untuk kamera sendiri saya lumayan gaptek. Perbedaannya kamera mirrorless ini dengan handphone pada umumnya adalah kalau handphone itu dia sudah punya mode otomatis. Nah, untuk kamera ini perlu settingan lagi. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali beli mirrorless, saya sarankan belajar dulu ya, karena untuk sekarang ini belajar sih gampang, ada banyak tutorial di YouTube seperti itu. Kemudian kelebihan dari mirrorless ini lagi, selain simple dan mudah gitu,
dia sudah support 4K, tapi 4K-nya itu sampai ke 30 fps, 30 per 24 fps. Ya belum support sampai ke 60 fps ya. Dia support ke 30 fps, tapi teman-teman 4K 30 fps-nya mirrorless ini dengan handphone jelas berbeda ya, tidak bisa disamakan. Perbedaannya itu lebih signifikan di mana sih gitu? Perbedaannya itu lebih signifikan ketika kita nanti hasil akhirnya. Kalau teman-teman ngeprint atau mencetak fotonya, itu detailnya jelas jauh lebih bagus dari mirrorless ini. Kenapa? Jelas ya, karena fungsi dari mirrorless ini adalah hanya untuk kamera saja, sementara handphone itu fungsinya banyak, tidak hanya untuk kamera, tapi dia juga dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi walaupun dia hanya 30 fps atau tidak sampai 60 fps, namun hasilnya dengan handphone itu berbeda di hasil akhirnya nanti. Lanjut lagi, untuk kameranya ini dia beresolusi 16 megapiksel ya teman-teman. 16 megapiksel kamera, kalau dibandingkan dengan handphone sekarang ada yang 64 megapiksel, bahkan sudah ada yang 100 megapiksel. Nah, jadi teman-teman kalau mau nanya apa sih bedanya kamera kok cuma 16 megapiksel sementara handphone sudah pikselnya lebih besar, otomatis kan lebih bagus handphone. Nah, ternyata penjelasannya tidak seperti itu ya. Untuk kamera walaupun dia hanya beresolusi 12 megapiksel atau 16 megapiksel, namun dia sangat berbeda daripada handphone. Perbedaan yang paling mendasar adalah mirrorless ini memang didesain hanya untuk videografi atau fotografi. Nah, untuk handphone itu dia banyak sekali fiturnya, tidak fokus pada fotografi dan videografi. Kemudian perbedaannya lagi adalah untuk handphone pada saat ini ya jelas ya nggak ada kan handphone yang kameranya sebesar ini. Nah, seperti itu teman-teman. Ya sudah ya, tadi kameranya beresolusi 16 megapiksel, kemudian dia sudah support sampai 4K 30 fps. Nah, kemudian informasi lagi untuk teman-teman, untuk baterainya ini saya kemarin sudah nanya sama teman saya, karena ini punya teman saya coba minjam untuk nge-review. Katanya untuk baterainya, ketahanan baterainya ini untuk settingan 1080p nya dia bertahan di waktu 45 menit. Jadi teman-teman 40 menit dia sudah ngedrop, perlu dicas lagi ya. Tapi walaupun waktu yang simple seperti itu, teman-teman gampang untuk Lumix ini. Kenapa? Karena nanti teman-teman tinggal bawa power bank, dia sudah disediakan slot untuk ini, untuk ngecasnya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk videografinya gampang teman-teman, kita bisa ini, nah ini bisa diputar. Jadi untuk ngevlog, teman-teman yang mau bikin konten-konten ngevlog nanti gampang, tinggal dilihat dari sini seperti itu. Oke, kita nyalakan dulu ya. Untuk menyalakannya mudah, tinggal di sini, ini kan off, dihidupkan on. Untuk pertama kali, oh ya sudah hidup. Nah teman-teman, ini sudah hidup. Nah ini saya juga sambil baca juga ya spesifikasinya di internet. Nah teman-teman, lagi informasi untuk harga barunya sekarang saya coba buka di toko hijau. Itu harga barunya untuk sekarang ini ada yang jual di harga 4.500.000. Nah, jadi di harga 4.500.000 teman-teman sudah mendapatkan kamera mirrorless dari Panasonic tipe Lumix GF9. Ini kebetulan yang saya pegang ini kemarin baru dikasih tahu sama teman saya tadi. Katanya ini dia sebenarnya layar sentuh teman-teman ya, layar sentuhnya rusak kata teman saya karena kemarin kena air. Nah jadi saya untuk nge-review aja, untuk ngasih informasi ke teman-teman bahwa layarnya sudah layar sentuh teman-teman ya. Nah cuma untuk ini nggak bisa layar sentuhnya karena sudah kena air. Tapi walaupun sudah kena air teman-teman, untuk settingannya di sini mudah. Dia sudah disediakan menu untuk setting teman-teman, gampang aja. Nah dia sudah ada menu, ada tombol-tombolnya. Untuk saya sendiri sih saya kurang paham juga untuk settingan seperti ini. Ya mungkin informasi ini yang dapat saya sampaikan ke teman-teman.
Kalau teman-teman ada yang ditanya-tanyakan lagi tentang kamera ini, nanti bisa tanya di kolom komentar ya. Kemarin di tahun kemarin belinya ini harganya di harga 3 juta pas ya. Belinya second. Untuk tahun 2022 ini sekarang di toko hijau sudah ada yang jual harga 4.500.000. Nah, jadi tinggal nambah 1.500.000, teman-teman sudah bisa megang kamera ini yang barunya ya, yang barunya. Untuk hasil-hasil kamera, untuk hasil-hasilnya bisa teman-teman lihat. Nah, ini dia, karena ini untuk sekolah ya. Nah, ini untuk hasil-hasilnya. Kita fokuskan dulu. Baik, ini adalah hasil kualitas perekaman dari kamera Lumix GF9. Ini adalah tempatnya madu kelulut, teman-teman bisa lihat ya seberapa detail kameranya menangkap. Jadi dari dekat kameranya lumayan detail penangkapannya. Ini saya sekarang sedang berada di outdoor dengan kualitas cahaya yang lumayan mendukung karena ini berada di siang hari. Ini adalah hasil kualitas perekaman videonya. Ini settingannya saya sengaja direndahkan ya. Kenapa? Karena kalau settingannya menggunakan 4K yang full, itu dia akan memakan lebih banyak penyimpanan. Seperti itu. Ini adalah madu kelulutnya. Kayaknya mereka sedang panen ya pagi-pagi ini. Oke, sekian dulu. Ya, baik teman-teman. Ini saya sedang mencoba untuk bikin vlog dengan kamera Lumix GF9. Jadi hasilnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Untuk mode vlognya ini gampang teman-teman. Untuk layarnya kemarin tinggal diputar ke atas, jadi kita sudah bisa ngevlog langsung ngeliat wajahnya sendiri gitu. Seperti ini kurang lebih. Ini kalau kita melawan cahaya dia seperti ini. Lumayan nggak gelap ya, nggak kelihatan kalau kita ngelawan cahaya. Tapi kalau kita nggak melawan cahaya, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini untuk hasil perekaman vlognya. Kemudian untuk lensanya bisa diatur di sini, didekatin di jauh. Tapi kalau dekat saya lumayan ngezoom mukanya ya, jadi ini sudah mentok. Nah seperti itu. Sekarang saya sedang berada di luar ruangan, ini di sekolah alam. Saya coba ngevlog di sini. Baik, untuk teman-teman ya yang mau beli kamera ini, sekarang harganya sudah turun di toko hijau, sudah ada yang jual dengan harga 4.500.000, itu harga barunya. Kemarin terakhir di tahun lalu kamera ini dibeli di harga 3 jutaan, itu harga bekasnya teman-teman ya. Saya rasa untuk menambah lagi sedikit, kurang lebih 1.500.000, teman-teman sudah bisa megang kamera Lumix ini, DSLR Lumix ini dengan versi barunya seperti itu. Baik, semoga bisa membantu. Jangan lupa like dan subscribe video ini, share ke teman-teman kalian yang lain yang lagi nyari DSLR dengan harga 3 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian informasi dari saya tentang mirrorless di harga 3 jutaan di tahun 2022. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, informasinya yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman untuk membeli kamera di harga 3 jutaan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.